Saudara, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi nama yang dipertimbangkan Prabowo Subianto untuk menjadi cawapresnya di pemilu 2024 mendatang. Sekjen DPP Partai Gerindra menyebut Ridwan Kamil menjadi nama yang dipertimbangkan Prabowo Subianto untuk menjadi pasangannya dalam kontestasi Pilpres mendatang. Hal ini disampaikan oleh Muzani pasca mengisi acara konsolidasi Bacalek Gerindra di wilayah Jawa Barat yang dilaksanakan pada Minggu sore. Ridwan Kamil disebut sebagai nama yang sangat diperhitungkan dengan track recordnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Meski begitu saudara, Muzani mengungkap nama Cawapres Prabowo saat ini masih dalam pembicaraan antar partai koalisi. Ridwan Kamil sebagai seorang sosok gubernur di Jawa Barat, namanya cukup baik, cukup harum, dan Pak Prabowo mempertimbangkan itu juga sebagai sebuah kemungkinan. Partai koalisi punya pertimbangan dan pemikirannya masing-masing, sehingga kita perlu membicarakan secara bersama supaya cara pandang partai koalisi ini makin mengerucut, makin menunjukkan titik-titik kesamaan. Itulah yang diperlukan waktu lebih lama lagi. Sementara itu saudara, koalisi parpol pengusung Ganjar Pranowo masih menggodok sejumlah nama bakal cawapres Ganjar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyebut sejumlah nama yang dikaji para pimpinan parpol pendukung Ganjar, yaitu ada Sandiaga Uno, Mahfud MD, dan juga Ridwan Kamil. Menurut Hasto, setiap nama cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo ini patut dipertimbangkan, namun keputusan akhir tetap ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya saudara, pada 28 Juni lalu dalam acara peletakan batu pertama Monumen Bung Karno yang dihadiri oleh Ridwan Kamil, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menggoda Ridwan Kamil lewat pantun soal bacawa pres Ganjar. Meskipun Partai Golkar sudah memberikan dukungan kepada Gerindra dan Pak Prabowo, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Agung Laksono tentu saja merupakan hal yang positif, yang menjadi bagian dari konsideran kami. Tapi nanti Ibu Mega lah yang melakukan, mengolah untuk menetapkan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Lantas bagaimana peluang Ridwan Kamil saudara jadi bacawa pres? Apakah akan condong ke Prabowo Subianto atau ke Ganjar Pranowo? Kita ulas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Catra Politika, Mas Yunarto Wijaya yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Toto. Mas Toto, kalau kita lihat hasil survei, khususnya untuk bacawa pres ini, RK ini selalu tinggi nih. Tapi peluangnya gimana menurut Mas Toto? Ya, secara umum memang RK ini selalu ada di dua besar. Kalau dalam tren data survei Carta Politika, dia selalu bersaing dengan Mas Sandiaga Uno. Di peringkat ketiga, keempat tuh biasa ada Erick Thohir, ada Mas Ahaye misalnya. Dan memang menarik ya, karena Kang Emil ini kan gubernur di daerah terbesar jumlah pemilihnya. Dan bukan hanya secara kuantitatif, tapi perwakilan etnis Sunda saya pikir bisa jadi kekuatan tersendiri juga. Kalau bicara mengenai perwakilan Wapres terakhir itu seingat saya adalah Pak Umar Wirahadikusuma. Jadi ada hal yang memang sangat menarik dalam latar belakang Kang Emil begitu, dengan jumlah yang juga sangat besar pemilihnya. Nah, kalau ditanya akan lebih bisa menjadi menarik buat Ganjar atau Prabowo, Kang Emil sudah pernah menjawab juga. Dari sisi variabel komplementer, sebetulnya Kang Emil akan lebih bisa mendongkrak suara Mas Ganjar. Kenapa? Mas Ganjar kuatnya di Jawa Timur dengan Jawa Tengah, tetapi kurang kuat di Jawa Barat. Sehingga kalau kemudian bisa di-boosting oleh sosok yang bisa mendapatkan suara besar di Jawa Barat, katakanlah ada istilah Jawa adalah kunci, itu bisa menjadi selesai. Pak Prabowo agak berbeda. Sebetulnya Pak Prabowo ini kan yang dibutuhkan adalah malah dorongan suara yang kuat di Jawa Timur, daerah tempur, atau misalnya mengambil sedikit lah sebagian suara pemilih yang sangat kuat di Jawa Tengah ke Mas Ganjar misalnya. Di Jawa Barat Pak Prabowo sudah cukup kuat. Jadi sebetulnya kalau Ridwan Kamil masuk, menurut saya sebagai cawapres, faktor pendongkraknya tidak terlalu berpengaruh karena memang Pak Prabowo sudah kuat di situ. Nah, kenapa sampai Sekjen Gerindra mengutarakan statement seperti tadi? Saya pikir kalau lihat dari timeline-nya kan ini kan seperti merespon bahwa seakan-akan PDI Perjuangan ini seperti ingin mengambil Ridwan Kamil ya. Jadi ini menurut saya sebuah upaya untuk menahan Ridwan Kamil atau Partai Golkar
jangan sampai kemudian Kang Emil ini pindah ke Mas Ganjar, karena memang akan menjadi ancaman serius buat Pak Prabowo yang sudah kuat di Jawa Barat. Tapi menurut Anda lebih condong ke Ganjar Pranowo begitu? Tapi kalau kita lihat kan elektoral ke Mas Ganjar. Koalisi partainya kan Golkar sudah bergabung begitu dengan Prabowo Subianto, akan sulit dong. Ya, itu yang berbeda ya. Jadi ada dua variabel. Kalau variabel hanya survei dan kebutuhan elektoral, Kang Emil akan lebih menarik untuk dipasangkan dengan Mas Ganjar. Tapi ada problem komplikasi dukungan politik di situ. Kang Emil sudah masuk ke Partai Golkar, sementara Partai Golkar sudah mendukung Pak Prabowo. Belum lagi ada problem lain loh. Rapimnas internal Golkar sendiri ya. Rapimnas Golkar itu resmi sudah menyatakan dukungannya kepada Mas Erlangga. Artinya kan harus ada keputusan Rapimnas lanjutan yang mencabut statement keputusan itu dan kemudian misalnya menyerahkan ini kepada Kang Emil. Jadi itu masih jadi problem juga. Andai kata Pak Prabowo ingin menarik Kang Emil, menurut saya jadi menarik. Lalu bagaimana posisi Mas Erlangga? Saya agak kaget sebenarnya kalau tadi Mas Muzani mengutarakan tertarik dengan Kang Emil. Nah, saya agak kaget karena lalu bagaimana Partai Gerindra menempatkan Erlangga yang sudah tanda tangan loh sebagai ketua umum untuk menyatakan mendukung Pak Prabowo hadir dalam deklarasi. Saya melihat malah itu kalimat yang kurang bijak sebelum ada komunikasi terhadap Mas Erlangga, apalagi mendahului keputusan internal Golkar. Oke, berarti kalau kita lihat nih secara sederhana begitu, secara awam begitu, nampaknya peluang Ridwan Kamil ini cukup banyak terjalan begitu ya? Iya, peluangnya besar, kebutuhan dua sosok ini besar terhadap Ridwan Kamil, baik Prabowo ataupun Ganjar, tapi ganjalannya juga ada bagi keduanya. Buat Pak Prabowo, PR-nya adalah bagaimana bernegosiasi dengan Mas Erlangga tanpa merasa membuat Mas Erlangga kemudian dilampaui. Buat Mas Ganjar, problemnya adalah bagaimana Kang Emil harus memilih apakah misalnya dia keluar dari Golkar atau dia bisa bernegosiasi bahwa dia tetap bisa kemudian maju di Ridwan Kamil walaupun Golkar mendukung resmi Pak Prabowo seperti terjadi pada Pak JK dan Wiranto 2004, atau dia punya kemampuan untuk melobi Golkar misalnya berpindah dukungan kepada Mas Ganjar sebelum pendaftaran KPU nanti. Jadi condong kemana Mas Toto menurut Anda? Iya, kalau kita berkaca dari statementnya Pak Agung Laksono dan berkaca dari karakter Partai Golkar misalnya tahun 2004, membiarkan Pak JK maju, walaupun Wiranto juga maju sebagai capres secara resmi, sebetulnya itu yang akan menguntungkan Partai Golkar. Di satu sisi kemudian pasang kaki di Pak Prabowo, di sisi lain juga ada kadernya yang dilirik oleh capres kuat yang lain. Itu berarti dengan catatan Ridwan Kamil harus keluar begitu dari Partai Golkar dalam tanda kutip? Iya dong Mas, yang tadi saya sebutkan contoh seperti JK 2004 kan Pak JK tidak keluar. Kan kalau kita ingat kan kemudian Pak JK menjadi ketua umum Partai Golkar. Katakanlah orang berspekulasinya seakan-akan ini main dua kaki gitu ya. Iya betul. Sangat taktis, sangat pragmatis. Tapi kalau berbicara dari kepentingan partai secara taktis, itu pilihan yang menurut saya paling menarik. Dan itu sudah diutarakan juga oleh Pak Agung Laksono. Nah menarik, ini kemungkinan menurut Mas Toto sendiri, opsi yang tadi dibahas itu kemungkinan akan kejadian ini terhadap Ridwan Kamil? Ya, menurut saya tentu saja kalau skenario seperti itu, pasti Pak Prabowo akan berkeberatan. Pihak Gerindra akan berkeberatan. Artinya ketika sudah melakukan deal dengan Partai Golkar secara institusional, kan ada kewajiban dong, harusnya Golkar bisa memastikan bahwa kader yang maju itu hanya boleh melalui koalisinya Pak Prabowo. Saya pikir juga di situ Pak Prabowo dan koalisi Gerindra akan memiliki bargainingnya tersendiri. Jadi lagi-lagi memang tidak mudah mengambil senario yang bisa menyenangkan semua pihak. Baik, kita nantikan ya seperti apa nih langkah politik yang akan diambil oleh Ridwan Kamil. Apakah opsi-opsi yang tadi dijelaskan oleh Mas Toto akan dipilih salah satunya oleh Ridwan Kamil? Kita nantikan bersama ya, Mas Toto. Terima kasih, Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Toto. Salam sehat, selamat malam. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih